Ayo ikut menjadi bagian dari perubahan besar bangsa ini bersama Sahabat Pekerja Indonesia. Ya, sahabat pekerja, ini sesuatu yang menginspirasi bagaimana dari Jakarta akhirnya ke negeri jiran Malaysia, beliau bertumbuh di sana menjadi kepala cabang, menjadi perwakilan Indonesia di sana. Dan tentu kita akan terus lanjutkan cerita ini, apakah beliau betah di sana atau mungkin mengalami homesick atau mungkin setelah itu dia ada mimpi-mimpi lain. Dah, ini kan sudah di Malaysia nih gitu kan. Sudah ngerti lah makannya nasi apa tuh? Nasi lemak sudah segala macam. Apalagi mimpi setelah itu dah? Ya sebenarnya kalau mimpi saya di dulu memang nggak terlalu ngoyo sih Bang. Maksudnya itu kan ada orang yang pengen jadi direktur. Gitu. Kalau saya sih memang nggak ada terlalu ya, tapi saya memang bermimpi saya itu gimana sih kalau bekerja tuh standarnya world class gitu-gitu. Lebih kayak gitu sih, gimana kalau menyajikan sesuatu tuh bagus gitu. Jadi pengalamannya itu ya yang dicari ya. Itu yang saya memang cari. Makanya kan agak berbeda-beda yang saya lakukan dari apa jadi apa gitu. Ya itu sih, jadi dari waktu abis dari Kuala Lumpur saya memang pulang balik ke Indonesia lagi karena mau nikah gitu. Oh, oke. Dapat orang Malaysia atau orang Indonesia? Orang Indonesia. Orang Minang juga, orang tapi Minang di Jakarta ya. Iya. Nah, waktu itu memang ya waktu itu memang saya agak saya dipulangkan balik ke Indonesia untuk pegang regional untuk Indonesia Timur ya. Nah, tapi waktu itu karena istri saya penempatan di Balikpapan, akhirnya calon istri waktu itu di Balikpapan, saya dipulangkan ke Surabaya. Tapi pas bos saya tahu bahwa istri saya di Balikpapan, itu saya dibukain kantor cabang di Balikpapan. Oh, khusus ya untuk mengakomodir. Itu sampai sekarang tuh saya terima kasih Pak Hermawan ini, kalau ada di sini Pak Hermawan Kertajaya. Itu makanya saya nggak akan pernah lupa sih Bang. Itu kan guru saya, bapak saya sendiri ya. Mana ada sih orang kerja kantor cabangnya dibukain gitu. Ya memang Kaltim potensial luar biasa gitu. Ya itu pengalaman hidup saya sih yang sampai sekarang saya nggak lupa itu kan. Orang kerja kan misalnya di mana perusahaannya, di situ dia di situ. Betul. Kalau ini di situ perusahaan menyesuaikan dengan pekerjaannya. Tapi waktu itu saya juga malu-maluin juga nih kalau nggak berhasil gitu. Jadi ya alhamdulillah berjalan lancar, anak saya lahir di situ juga dan potensinya luar biasa. Dan di situ saya menikmati belajar dari yang TKI tadi, bahwa ya mungkin jalan hidup saya juga beradaptasi, tapi pelajaran pertama saya memang kita harus bisa beradaptasi dengan perubahan apapun. Dan saya nggak pernah menjaga kaki di Kalimantan loh. Yang saya tahu, wah ini hutan atau apa. Ternyata Balikpapan itu adalah kota yang civilized, yang civilized masyarakatnya. Jadi buang sampah nggak kampung sembarangan tuh di Balikpapan. Dan saya kaget tuh. Ya, sudah seperti Singapura lah ya. Ya rapi lah. Nggak tahu kalau sekarang ya. Kalau dulu tuh rapi banget. Di mobil harus ada tempat sampah ya, kalau nggak didenda itu. Ya sih muter-muter Kalimantan, Papua apa sih seperti itu. Jadi Indonesia Timur lah ya, muter-muter Indonesia Timur ya. Ya pengalaman baru lagi gitu. Itu sampai istri selesai tugas itu atau gimana? Nggak, gara-gara istri saya pindah ke situ, istri pas akhirnya pertama berhenti kerja. Ya kadarullah kayak gitu kayak kuasa Allah juga ya. Cuma sebagai prajurit tetap melaksanakan sampai selesai. Iya, harus itu. Apapun kita harus siap, dipindahkan dimanapun kita harus siap gitu. Oke, dari Balikpapan lari kemana lagi tuh? Saya dipindahkan ke Jakarta. Oh, ke Jakarta, balik ke base camp ya, balik ke base camp. Ya, mari ke base camp. Dia waktu itu jadi corporate secretary. Oh, corporate secretary. Ya, maksudnya saya paling muda juga. Jabatan ya, levelnya udah lebih tinggi ya. Ya, enggak lah, itu jabatan ya dikasih aja lah. Maksudnya, udah kamu corporate secretary ya. Ya saya banyak belajar juga sama senior Pak Hendra waktu itu. Ya juga nggak ngerti ngapain nih corporate secretary gitu. Tapi di situ di situ belajar gimana cara nge-handle sesuatu relationship internasional kayak gitu-gitu, bikin surat yang saya masih salah-salah. Biasanya di daerah terus bikin surat standar yang rapi gimana, terus bikin yang ultimate sih ya. Maksudnya waktu itu saya sebagai corporate secretary waktu itu yang untuk surat-surat yang urusan sama PBB gitu-gitu. Tapi terlepas dari kita kan juga bagian dari IMA juga itu networknya. Dan Markus kan memang dari dulu udah internasional banget feelingnya gitu. Berarti dari orang lapangan yang biasa terjun ke lapangan tiba-tiba harus duduk di belakang meja, harus ngetik surat gitu kan. Iya. Tapi ya intinya sih
banyak yang gini Pak. Dulu saya tuh terlalu overthinking ya. Wah nanti gini gimana nih, gini gimana gini. Tapi sebenarnya setelah dilalui itu, waktu ada pekerjaan apa itu kerjain dulu semaksimal mungkin. Ada nggak celah yang kosong? Ada nggak kesalahan? Iya. Ada nggak apa yang belum nih? Itu yang harus sebenarnya yang saya proses belajar waktu itu Pak. Jadi pas tempatin di Corporate Secretary itu saya belajar jangan typo, salah. Itu yang harus teliti gitu ya. Itu proses belajar yang sampai sekarang saya ini untuk pekerjaan saya selanjutnya Pak. Iya. Karena ya biasa dengan ya di daerah, udahlah santai aja, jangan terlalu serius-serius banget gitu. Tapi ketika kita menghandle sesuatu yang udah urusan sama orang luar atau apa, ya kita memang, ya itu juga pelajaran pasti di TKI juga waktu itu. Jadi memang ya untuk membuat citra Indonesia lebih baik mulai dari yang kecil sebenarnya. Hal kecil itu apa? Buang sampah pada tempatnya, terus membuat laporan serapi mungkin. Kalau bos minta 1 kasih 20 gitu. Nah gitu sebenarnya yang udah. Nah saya belajar dari para migran juga kayak gitu Pak. Banyak migran yang luar biasa yang kayak tadi saya gabung sama Indonesia Trade itu, wah luar biasa senior saya itu ngajarin cara gimana adaptasi, gimana cara bikin yang standarnya yang apa ya, maksudnya itu nggak asal-asalan gitu loh Pak. Nah itu yang mungkin merubah citra Indonesia juga saat ini yang sekarang mungkin lebih baik ya Pak ya. Wah orang Indonesia ini memang potensi luar biasa dan ya nggak, ya bisa dibilang ya kita tuh luar biasa, maksudnya itu nggak kalah dari bangsa lain gitu. Dan itu yang sebenarnya harus dinaikin dari sahabat-sahabat migran yang lainnya, bahwa Anda bekerja sebagai profesional dan Anda bukan nggak ada lagi tuh kasta-kasta apa gitu. Enggak lah, Anda sama-sama manusia dan Anda punya potensi gitu sebenarnya. Dah, kalau kita balikin lagi istilahnya Steve, itu ada connecting the dot gitu ya. Sesuatu yang masa lalu kita lakukan itu tidak mungkin tidak ada fungsinya. Pasti ada fungsinya. Ayo ikut menjadi bagian dari perubahan besar bangsa ini bersama Sahabat Pekerja Indonesia. Udah Sumbar ketemu orang, bersekretari ketemu orang. Ya ini level lokal, ini levelnya udah internasional, ya kan? Itu kan berarti ada hubungan. Ya, itu nanti setelah di sekretari mana lagi tuh larinya tuh? Ya, setelah itu saya di anak perusahaan yang Markus, namanya MDG ya, ada investor itu lebih ke programmatic OOH. Itu pertama kali di Indonesia juga. Apa itu dah? OOH itu out of home billboard, tapi bisa kayak dibikin kayak programmatic. Programmatic itu kayak kita lagi suka baca makan apa misalnya mie gitu, tiba-tiba iklan mie banyak keluar gitu. Tapi gimana tuh cara bikin ke billboard gitu? Videotron gitu ya semacam itu yang saya, itu ilmu baru juga, saya juga nggak ngerti. Akhirnya saya pelajarin lagi kayak solar cell lagi dari nol lagi gitu ya. Itu menyenangkan akhirnya, ya menyenangkan. Akhirnya kita close, akhirnya saya banyak dilibatkan di UKM sama startup juga waktu di Corporate Secretary itu untuk Kementerian UKM. Akhirnya saya bikin sama Pak Herman juga namanya ACSB ya, organisasi kita, Wonderful Startup Academy. Itu kompetisi startup tourism di Indonesia. Karena itu nggak pernah ada. Jadi the first tourism startup academy di Indonesia. Awalnya kan udah Sumbar juga ngomongin tourism. Nah kan? Itu juga. Nah ini berarti nyambung ya. Saya juga nggak nyangka itu kenapa bisa kayak gitu kan. Makanya pas ngebahas itu ya saya udah paham lah ya. Iyalah. Tata pesona apa gitu. Betul. Tapi tinggal dibedainnya masalah kekinian lah, teknologi apa gitu. Iya. Itu lumayan juga seru udah itu Bang Ari. Jadi sampai itu demo day-nya pertama kali, demo day startup di kapal pinisi. Investornya kita datangin, menterinya kita datangin ke kapal. Di kapal pinisi. Itu sponsornya apa kayak Google apa gitu-gitu. Jadi itu di Labuan Bajo ya. Iya, Labuan Bajo. Itu juga saya juga kok bisa tepat, tapi awalnya nggak ketahuan ke sana. Pas sambil jalan, wah bagus ketahuan, larinya situ ya. Nggak ketahuan. Saya nggak pernah merencanakan demoin di saya merencanakan di hotel aja. Iya. Tapi ya itu saya percaya bahwa suatu tuh mulai dulu. Nanti kalau ada yang butuh bantuan, orang bantuin dorongin gitu. Iya. Yang penting jalan dulu dan ketemu apa gitu, itu kita menyesuaikan. Itu kayak ya tagline-nya Tan Malaka yang sampai sekarang tuh itu saya ingin banget tuh, terbentur akhirnya terbentuk. Terbentuk. Itu yang saya selalu di fase itu sih, Bang Ari. Iya. Berarti inspirasi Tan Malaka itu ya. Tan Malaka tuh itu ini ya. Kenal di mana dulu awalnya, dari buku kapan tuh?
tahun berapa gitu? Enggak, itu saya di dunia startup juga deh, kayak di kolega atau apa ada tagline Ada itu. tagline itu. Oh, iya iya iya. Ya iya. memang hidup kan seperti itu kan Betul, ya. betul, betul. Tapi betul. kalau orang yang punya kemauan, dia nggak akan pernah terbentur. Ya Ya. diam aja lah, nggak akan orang yang terbentur. Ya, betul. Semua itu pilihan kan? Pilihan. ya. Itu sih, Berarti Bang. setelah masuk ke tadi ICSB ya, itu apa tuh yang dilakukan itu dah? Wah, itu pengalaman luar biasa juga. Saya mengenal UKM, saya puter-puter ke seluruh Indonesia juga. Jadi bikin buku untuk UKM. Sudah berapa buku sekarang? Dipaksa sama Pak Hermawan, ya dia kan nyekolahin saya ke Amerika Iya. untuk ya untuk UKM-nya startup itu. Ya balik-balik kamu Ke Silicon Valley-nya atau kemana? enggak, saya di New Jersey, New York. Oh, New Jersey. Itu kayak ya, ACSB conference, Iya. ada akademi ACSB. Saya ditaruh di situ satu-satunya orang Indonesia. Berapa bulan tuh dulu? Sebulan lah ya. Oh, sebulan ya. Kayaknya nggak sampai sebulan, 3 minggu lah. 3 minggu ya. Tapi maksudnya saya satu-satunya orang Indonesia, yang lain kan Boleh. dari berbagai macam Negara. negara, dan Asia cuma Filipina sama Malaysia. Oh, Malaysia oke. itu banyak banget ngirim orang, 10 orang. Kita cuma satu. Satu doang, Pak. Ya itu dia sih, ya pulang-pulang di situ, kamu harus bikin buku nih abis ini nih. Akhirnya dalam 2 bulan tuh jadi tuh bukunya, Oh, 3 gitu. bulan. Hmm. 3 bulan bukunya jadi, akhirnya bukunya di roadshowin ke seluruh, Ke seluruh Indonesia. Waktu Apa tuh itu. bukunya dah? 9 jurus jitu Sebulan, pemasaran UKM. pemasaran 9 UKM. jurus jitu pemasaran UKM. UKM. Terus yang kedua apa, peta jalan UKM 4.0 ya. Oh, oke ya. Yang Memang ketiga buku bareng-bareng. barang-barang ya ya. Artinya pengalaman di New York tadi itu bisa jadi buku dan itu juga terpaksa ya. Atau dipaksa tepatnya? Oh, awalnya dipaksa. Dipaksa. Apaan nih gitu. Ya balik kan saya bilang, saya nggak Iya, pernah iya. yang kayak saya punya kemampuan bikin Iya, buku nih, iya, saya bikin iya. buku, enggak Bang. Saya ngedit ke Ngedit. editor lagi, ke Gramedia ngurusin, oh kayak gini Iya, ya iya, caranya iya, gitu. Ya hal yang kayak gitu sih. Dan itu kan pengalaman luar biasa di Amerika itu, ya itu ICSB ini yang pencetus inisiator Hari UMKM Internasional. Jadi banyak nih yang ngurusin UKM selama ini. Iya, iya. Cuma dia yang Tapi nggak tahu siapa yang kapan? ini ICSB yang inisiatornya ngumpulin 8 menteri UKM di 8 negara waktu itu di gedung PBB. Dan saya witness waktu itu, Pak, di situ. berarti kantor pusat di Amerika, kantor pusat Di di ISB. Washington DC. Oh, Kita Washington DC. itu lembaga non profit Non-profit. yang pertama di dunia sih untuk ngurusin UKM Iya. dari tahun 55. Iya, iya. Ya, Nah, terus kalau saya sebagai UKM untuk daftar ke ICSB syaratnya gimana tuh? sebenarnya ICSB ini lebih ke kolaborator. Kolaborator, oke. ICSB itu sekarang ada untuk Indonesia, namanya Indonesia Council for Small Business. Itu ada di macam-macam ya, kayak di beberapa daerah yang udah kepengurusannya udah ada, Sumatera Utara, Bangka Belitung, NTB, Jogja. Itu Iya, Jogja itu koordinator regionalnya ya. Itu Bendoro ya, apa Oh, itu apa? anaknya Sultan. Anak Sultan, iya, Ya, iya. yang lainnya ibu gubernur apa gitu-gitu lah. Ya Iya, itu sih, jadi kayak di Jawa Barat itu Pak Ferry yang Ferry. punya bisnis apa ya, kayak Lembang gitu ya. Ya kayak gitu-gitu sih, kita Iya, undang iya. UKM, jadi tapi kita lebih ke agregator lah ya. Nge-connect agregator dan konektor, dan Konektor. supaya kita bukan pelakunya langsung gitu. Tapi juga kita ngundang juga karena ada 4 pilar yang ada di ICSB itu. Apa Kayak tuh, Bang? Kalau iya, Pak. 4 pilar itu ada bisnis, Bisnis. ada akademisi, Akademisi, ada government, government. sama researcher. Yang kelima ini ya itu di UKM-nya sendiri. Iya, iya. Tapi bagusnya dia diikutin di sini. Di sini. Jadi dia mengakomodir semua ini ya. Iya, jadi kita kalau sekarang yang pengurusan ini, kebetulan ketuanya presidennya sekarang Pak Jeki Musri. Jeki Musri. Dr. Jeki Musri. Doktor strategi marketing tapi juga ketua DJ Indonesia. Itu guru saya juga itu. Iya, 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 iya. Ya, itu sih yang kita lakukan di ICSP, sebagaimana UKM-UKM ini maju tapi dengan fokus industrinya. Iya, iya, iya. Sama permasalahannya. Sekarang kita lagi metain ada 7 masalah sama 7 industri yang akan kita bantu gitu sih, Ya. Pak. Nah, beralih kini, Bang. Tadi Ya. kan kita ibarat ngurusin orang nih. Ya. Ngurusin ya ICSB, ngurusin UKM. Ya. Nah, yang sekarang udah Edo tuh apa sih yang dilakukan sekarang itu? Saya ngurusin rumah tangga sekarang. Rumah tangga juga. Karena dulu kebanyakan di luar ya, Mas, saya itu lebih banyak waktu di karena dengan Ini pasca WFH pandemi ya, pasca pandemi ya, setelah Iya, pandemi. Pas pandemi ini, ya setelah pandemi ini kan saya sebelum pandeminya itu tepatnya saya pindah ke perusahaan ini kan, startup Ya. teknologi IoT yang saya nggak ngerti itu apaan gitu.
Akhirnya belajar lagi tuh. Belajar lagi, ulang lagi, nol lagi ya. Ya sebetulnya saya VP Business Development di situ. Belajar lagi bisnis modelnya, apanya, core kompetensinya seperti apa gitu. Dari scratch juga tuh belum tahu lagi nih apa yang bisa jual nih apa gitu. Dan tapi di situ juga saya dapetin kebebasan waktu juga. Ya namanya startup kan kita equal ya sama gitu. Ya dikasih ruang untuk berinovasi, dikasih ruang untuk bisa gimana mengimprovisasi diri gitu. Kayak gitu sih, Bang. Kalau belajar cepat tuh gimana sih? Udah kok cepat aja, setiap perubahan itu cepat banget tapi udah selalu bisa menyesuaikan itu. Sebenarnya kuncinya apa tuh? Sebenarnya itu selalu punya energi untuk tertarik dengan satu hal sih. Oh, walaupun kita blank ya, walaupun blank, tetap kita harus tertariknya. Awalnya itu ya berpikir positif sama energinya itu loh. Kayak kita bicara sekarang kan kita punya energi yang kita pindah-pindahkan kan. Saya jadi kayak nada suaranya Bang Haris itu saya jadi semangat lagi. Serius aja nih ya. Saya nggak tahu kenapa Bang Haris punya ilmu apa. Maksudnya dengan kita kan udah sore gitu. Tapi Bang Haris itu punya energi gitu ke saya. Seperti itu juga untuk melakukan sesuatu tuh saya juga makanya saya tuh dulu saya multitasking Bang. Jadi kayak ini pekerjaan ini akhirnya tangan sakit gitu kan. Akhirnya saya belajar bahwa sesuatu tuh memang kalau memang ada fokus sesuatu dikerjainnya dulu gitu. Oke. Nanti kalau ada ini diendapin dulu, dilihat dulu apa gitu. Nanti mulai baru tapi kita fokus ke situ gitu. Dan kalau kita mau fokus jangan banyak-banyak. Kalau bagi saya sih saya selalu diajarin ya balik lagi sama guru-guru saya di Marketplace itu diajarin 3 hal. Apa tuh? Ya maksudnya selalu the power of 3 lah. Ganjil gitu. Jadi kalau bikin kayak Marketplace kan selalu bikin marketing itu apa? PDB. Positioning, differentiation, branding. Nah, jadi kita kalau di otak kita tuh jangan ditumpukin semuanya, cicilan, siapa tuh ditumpukin, jangan. Jadi kalau kita ada sesuatu, itu kita harus punya 3 hal apa nih? Iya. Jadi zona hening lah sebenarnya. Oh itu namanya zona hening. Zona hening itu kan berarti kita fokus pada apa yang kita tadi 3 itu. Jangan sampai ngomongin branding segala macam, ini cicilannya gimana ini? Itu nggak akan selesai. Itu saya selalu gitu, tapi ketika itu saya zona hening itu saya manfaatin untuk nyari-nyari yang lain gitu. Nanti balik lagi ke situ connecting the dotnya sampai itu finish. Nah makanya kalau saya tuh paling anti kerjaan yang nanggung gitu. Karena saya belajar juga itu bahwa itu kan kayak sebuah pekerjaan itu kan kayak kita pesawat kan. Kita bikin sebuah project itu kan pesawat. Ketika dia wah kenapa itu nggak dibikin sih tadi, kecuali kilaf banget nggak apa-apa. Tapi kalau kita udah terbiasa sesuatu dan kayak udahlah udah kebayang kayak gini nih, nggak ada improvisasi tiap melakukan apapun, itu kayak kita nyesel itu percuma. Kayak pesawat udah terbang baru terus, kita wah ternyata setirnya tinggalan nih gitu. Harusnya kan sebelum itu kan dicek sudah gitu. betul. Ya standar profesional ada. Tapi bagi saya sih itu setiap orang punya lah ya. Tapi balik lagi ke pribadinya orang-orang bahwa ini yang mana penting nggak penting gitu. Baik, udah Edo. Kita akan melanjutkan, tapi sebelumnya begini, sahabat pekerja, kita lahir hari ini dalam dunia yang cepat sekali berubah. Tetapi seorang Uda Edo itu bisa menyelesaikan seluruh pekerjaannya. Dan awalnya mungkin beliau juga bingung, ini harus ngapain. Tapi ketika masuk ke zona hening, balik lagi, akhirnya finishnya bisa sampai juga. Baik, jangan kemana-mana, tetap di OPEK, obrolan pekerja. Bersama saya, Hari Selputra. Berawal dari sebuah keprihatinan demi sebuah harapan untuk sekedar hidup layak dari para pekerja, kami belajar untuk memberdayakan diri kami sendiri. Kami bahkan belajar untuk mengadvokasi sahabat pekerja secara mandiri. Kami telah memulai kolaborasi proyek teknologi informasi, lokakarya sahabat pekerja, dan expert sharing dengan menghadirkan pekerja profesional di bidangnya. Ayo ikut menjadi bagian dari perubahan besar bangsa ini bersama Sahabat Pekerja Indonesia.